Ratu, selamat sore, Bapak-bapak, Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan saya Fikri Ferdiana. Saya dari Schneider Electric Indonesia sebagai Energy Automation, Product Marketing Manager untuk produk Energy Automation. Di mana pada sore hari ini saya akan membawakan topik mungkin lebih ke knowledge sharing ya mengenai IC 61850, di mana IC 61850 ini merupakan standar protokol komunikasi di substation dan juga di power industry, di mana arahnya IC 61850 ini merupakan jalan menuju digital substation atau juga smart grid. Jika ada yang ingin ditanyakan, menghubungi saya lebih lanjut, silakan hubungi saya di LinkedIn dan juga di email saya fikri.ferdiana@si.com. Baik, agenda pada sore hari ini mungkin apa namanya saya akan bawakan mengenai SCADA secara general dulu ya, definisi SCADA, kemudian juga ada topik mengenai communication protocol, apa itu communication protocol, kemudian juga SCADA spesifik di power dan utility industry, kemudian IC 61850 definition, juga kedepannya IC 61850 ini seperti apa, dan terakhir question and answer. Kalau ada diskusi pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti. Baik, saya mungkin hilangkan dulu. Ya, baik. Yang pertama saya akan bawakan topik bahasan mengenai SCADA, definisi SCADA gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham sebelumnya terkait definisi SCADA, di mana SCADA ini singkatan gitu ya. SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition, di mana SCADA ini aplikasinya sangat general. Kita bisa gunakan di berbagai sektor industri, baik di building, di industri, di oil and gas, petrochemical, transportation gitu ya. Kemudian juga di power plant, di utility grid seperti PLN gitu ya, di pipeline, di water dan lain-lain. Hampir semua sektor industri itu menggunakan istilah SCADA gitu ya. Nah, jadi secara definisi saya ambil dari skadainternational.com. SCADA system are used for controlling, digunakan untuk melakukan kontrol, monitoring, dan analyzing industrial device dan proses. The system consists of both software and hardware component and enable remote and on-site gathering of data from the industrial equipment. Jadi definisi secara umumnya SCADA system ini adalah sistem yang digunakan untuk melakukan kontrol, monitoring, dan juga analisa gitu ya secara peralatan industri dan proses. Kemudian sistem SCADA ini juga terdiri dari software dan hardware komponen, di mana bisa melakukan remote dan on-site gathering data. Jadi artinya kita bisa mengumpulkan data dari lapangan secara remote gitu ya, nggak perlu lagi ada operator pergi ke lapangan terus-menerus atau masih konvensional. Jadi SCADA ini salah satu teknologi, juga terminologi general gitu ya, di mana kita gunakan di semua sektor industri. Nah, namun pada praktiknya SCADA ini ada beberapa spesialisasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara di proses industri atau industrial control system, itu ada istilahnya proses automation SCADA gitu ya. Kita mungkin mengenalnya PLC dan juga DCS gitu ya, Programmable Logic Controller, dan juga Distributed Control System. Ada juga istilahnya Industrial Control System. Ini lebih biasanya di proses industri, juga di oil and gas gitu, petrochemical. Nah, ini istilah yang digunakan adalah proses automation SCADA gitu. Walaupun ada juga apa namanya beberapa uh, terminologi lain yang digunakan.
Kemudian, berbeda lagi kalau misalnya SCADA spesialisasinya kita gunakan di, sektor, manufacturing atau misalnya di building gitu ya. Ada istilahnya building management system atau building automation system, istilah biasa disingkat oleh BMS atau, BAS gitu ya, building automation system. Di mana building automation system ini semacam energy management system atau SCADA gitu ya, SCADA juga gitu ya, tapi untuk mengontrol di, building, misalnya di hotel gitu ya, kalau atau yang skala besar misalnya di bandara, di apa namanya, di, gedung gedung convention center. Nah ini biasanya ada building management, system gitu ya. Tapi secara basic dia juga, SCADA. Kemudian ada kalau misalnya itu di data center gitu ya, sekarang, banyak data center juga dibangun di Indonesia, data center ini juga merupakan sektor, power yang cukup besar gitu ya. Istilah SCADA yang digunakan untuk elektrikalnya namanya Electrical Power Management System atau disingkat IPMS gitu ya. Nah ini, sama gitu ya, SCADA juga khusus untuk monitoring sisi elektrikalnya di data center. Atau misalnya kalau kita bicara di, pipeline, di, energi gitu ya, di, pembangkit, itu ada istilahnya lain misalnya energy management system dan juga pipeline management system. Jadi, misalnya di, contoh di PGN gitu ya, dia punya pipeline, panjang, kemudian juga di PDAM. Nah, ada juga istilah SCADA-nya yang mereka gunakan adalah pipeline management system. Kemudian kalau di power, industry atau power utility, seperti power generation dan juga utility seperti PLN, ada istilah, yang digunakan adalah substation automation system atau SAS, juga ada power automation, system, namun ini kurang lebih sama. Nah ini semuanya adalah istilah, SCADA di mana spesialisasinya tergantung sektor yang digunakan gitu ya. Tapi secara, general, secara definisi tidak keluar dari definisi tadi yang digunakan gitu ya, tujuannya sama, yaitu supervisory control, kita bisa lakukan kontrol dan gathering data gitu ya secara jarak jauh dari, remote. Nah, sedikit, saya dari Schneider, kami memiliki juga punya software yang lengkap untuk semua sektor, spesialisasi dari SCADA ini, baik untuk proses automation, industrial control system, building management system, juga, IPMS, pipeline management system, substation automation, system. Nah ini, mungkin saya sedikit, iklan ya. Jadi saya dari Schneider, kami punya semua solusi SCADA untuk, spesialisasi masing-masing, eee eee, sektor. Namun pada sore hari ini saya akan lebih spesifik mengarah ke, power automation system atau lebih mengarah ke substation substation automation system, jadi lebih spesifik di industri, power atau, electrical utility. Nah, secara, umum skema, SCADA itu, biasanya gitu ya, ada dari level paling bawah, ini ada plan, kemudian ada sensor, ada aktuator gitu ya, kemudian ada RTU PLC di mana RTU PLC ini mengkolek gitu ya, mengumpulkan data dari sensor, kemudian juga PLC-nya bisa memberikan komen ke aktuator di plan gitu ya. Kemudian dari RTU PLC ini, berkomunikasi dengan SCADA komputer. SCADA komputer biasanya ada HMI-nya gitu ya, Human, Machine Interface. Kemudian dari level 2 ke atasnya lagi bisa lebih ke sistem wide gitu ya, bahkan nanti ada yang, SCADA yang, control center-nya gitu ya. Nah ini layer dari sistem SCADA secara, general. Namun dari, semua ini, yang bagian yang paling penting salah satu bagian paling penting dari sistem SCADA adalah data communication gitu ya. Jadi di sini biasanya ada sistem komunikasi gitu ya. Ada komunikasi dari RTU ke SCADA atau HMI-nya, kemudian dari PLC ke SCADA-nya, kemudian ada device-device lain gitu ya. Termasuk biasanya ada sensor, juga sensor ada yang sudah bisa berkomunikasi dengan SCADA gitu ya, bukan lagi menggunakan sinyal analog 420 mA misalnya kalau di, proses. Nah ini semuanya basisnya adalah, menggunakan data
komunikasi gitu ya. Jadi salah satu komponen penting dari, SCADA adalah communication. Nah, lalu saya beralih ke communication protocol gitu ya. Di sistem, SCADA ini, tadi saya bilang, komponen penting adalah communication protocol gitu ya. Nah, apa itu komunikasi? Yang pertama contoh ini di sini ada, bagaimana 2 orang gitu, ada Romeo dan Juliet, dia bisa, berkomunikasi gitu ya. Kalau zaman dulu kita masih gunakan, pakai apa ya, pakai pos gitu ya, PT Pos misalnya di surat yang ditulis oleh Romeo misalnya kita tulis alamatnya gitu ya, kita tulis di alamatnya, di suratnya kemudian dikirim ke, pos service gitu ya. Nanti dari kotak pos ini ada physical transportation atau ada kurirnya, kemudian ada lagi interface yang penerimanya nanti dan sampai ke alamat yang dituju, diterima oleh si penerima. Nah, itu basic dari, communication gitu ya dalam, dunia nyata. Nah, namun ketika kita beralih ke, communication digital, mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah, tahu istilah OSI, model gitu ya, di mana di sini, kurang lebih, sama. Ini ada yang digunakan, yaitu dari yang layer paling bawah secara layer fisikal gitu ya. Kalau di atas, saya compare dengan yang real, itu berarti ada kurir gitu ya, ada, orang PT Pos gitu yang menyampaikan suratnya gitu ya. Di sini juga sama, ketika kita menggunakan komunikasi digital, harus ada, medianya dulu gitu ya. Medianya ini bisa berupa kabel serial, kabel fiber optik, kabel Ethernet, RJ45 gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan media wireless gitu ya, Mbak, kayak, WiFi contohnya. Nah, ini artinya secara fisikal. Kemudian, di atasnya lagi ada data link, ada network, kemudian ada transport, ada session, ada presentation, hingga application. Nah, ini secara komplit saya nggak akan menjelaskan, lebih detail di sini, tapi kurang lebih, secara fisikal ini connect gitu ya, namun nanti ada lagi secara address misal di network-nya kalau kita bicara, misalnya komunikasi, Ethernet, biasanya ada namanya IP address gitu ya. Nah, ini ada di network, layer, ini juga sama kalau di dunia nyata kita punya, alamat rumah gitu ya, misalnya perumahan apa, jalan apa, rumahnya nomor berapa. Nah, itu ada di address. Nah, kalau di, communication, di Ethernet communication itu ada alamatnya di network, gitu ya. Kemudian nanti baru beralih ke application. Nah, application ini apa sih isi dari surat tersebut gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa isi kemudian nanti ada communication, protocol. Nah, di, SCADA secara general ini ada banyak sekali gitu ya communication protocol. Jadi kalau tadi saya balik ke sini, communication protocol ini, saya ibaratkan seperti, bahasa gitu ya. Walaupun misalnya physical transportation-nya ada gitu ya, misalnya, ini ada kurirnya nih. Kurirnya ada. Misalnya si Romeo ini kirim surat tapi dia bahasanya bahasa Indonesia, sedangkan si Juliet ini orang, Prancis gitu ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia jadi, dia nggak akan ngerti apa sih, isi dari surat tersebut gitu ya. Jadi artinya harus ada kesamaan bahasa antara pengirim dan, penerima gitu, kurang lebih secara, awam, seperti itu. Nah, begitu juga di SCADA industri gitu ya. Banyak sekali communication protokol yang digunakan di, industri, contoh misalnya di sini di proses automation, industri banyak protokol yang digunakan, ada DNP3, ada CIP, ada Ethernet IP, ada, Foundation Field Bus, ada HART, ada Modbus, Profinet, ada OPC, UA. Dan ini masih banyak lagi sebenarnya gitu ya yang, digunakan. Kemudian kalau di, building automation ada, BACnet gitu ya yang standar yang paling banyak digunakan, namun ada juga Sibus, ada Loanworks, ada Zigbee, ini untuk yang wireless, ada juga, Modbus gitu ya. Kemudian kalau di, mobil
Nah, otomobil itu juga ada protokolnya, gitu ya. Jangan salah, di mobil juga ada SCADA-nya, ada communication protokol yang digunakan. Itu komunikasi yang digunakan adalah CAN bus. Kemudian kalau di power industry, power automation system atau substation automation system, ada lagi berbeda lagi yang digunakan, ada DNP3, ada IC 60870-5, ada ICCP gitu ya, ada IC 61850, ada DLMS dan juga Modbus. Nah, listnya ini banyak, ada list of automation protokol dari Wikipedia gitu ya. Ini saya ambil beberapa referensi yang sering digunakan. Tapi intinya dari banyak communication protokol ini harus ada kesamaan antara pengirim dan penerima gitu ya. Dan apa namanya, kita nggak bisa gunakan ke cross sektor. Contoh misalnya kalau di proses automation, biasanya yang paling sering misalnya field bus atau hard gitu ya, dan juga Profinet. Tapi berbeda dengan di building automation, itu ada lagi dia BACnet. Jadi kurang tepat kalau misalnya kita gunakan BACnet untuk proses automation gitu ya, karena ada spesifikasi apa development masing-masing. Nah, lalu dari sini saya akan spesifik ke IC 61850, di mana dari sini IC 61850 ini merupakan protokol komunikasi yang digunakan apa yang dikembangkan dan digunakan untuk power automation industry gitu ya, di atau di utility. Nah, secara general IC 61850 ini adalah a step into smart grid and digital substation. Jadi di sini kalau di saya bicara industri apa namanya power utility atau grid gitu ya. Di sini contohnya ada substation, ada switchyard, ada peralatan switchgear di sana, ada transformer, ada circuit breaker, ada kapasitor dan peralatan lainnya. Ini switchyard kita sebut gitu ya. Kemudian ada relay room, ada apa control relay room di sini, di mana tempat menyimpan peralatan-peralatan device control dan relay gitu ya. Ada lagi control center, control room. Nah, di sini ada operator yang mana bisa memonitor substation atau switchyard ini gitu ya, bisa ada apa aplikasi SCADA-nya tadi atau substation automation system kalau di power utility. Kemudian dari sini biasanya kalau contoh kalau di PLN banyak sekali gardu induk gitu ya, substation atau istilah bahasa Indonesia gardu induk, ada juga gardu hubung, gardu distribusi kalau di PLN. Nah, itu ada semacam control centernya gitu ya. Kalau di Jawa, control center untuk high voltage tegangan tingginya itu ada di daerah Gandul, Depok. Kemudian ada juga di setiap kota ibu kota gitu ya, di Jakarta juga ada, di apa di Bandung, Semarang, Surabaya, di Waru, kemudian di Bali juga ada gitu ya. Namun ada juga untuk distribution control center. Jadi untuk gardu-gardu distribusi, nah ini ada yang apa berbeda, terpisah gitu ya. Ada yang untuk sisi transmisi ya, dan juga sisi distribusi. Nah, di mana IC 61850 ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memvirtualkan gitu ya, bisa melakukan digitalisasi gitu. Kalau sekarang apa masih masih konvensional gitu ya, masih semuanya harus pergi ke substation, ke switchyard. Itu kan ini mainnya kalau di PLN contohnya minimal kalau di tegangan tinggi itu 150 kV. Ada juga yang tinggi, kalau di Sumatera ada yang 275 kV, ada juga yang 500 kV gitu ya. Kalau di distribusi tegangannya 20 kV. Nah, bagaimana kita apa namanya beralih gitu ya ke sistem SCADA. Nah, ini kita bisa gunakan ke arahnya adalah arah virtualisasi atau digitalisasi. Jadi dari sini kita gunakan standarisasi namanya IC 61850. Nah, namun sebelum ke sana saya ada eh, apa tantangan biasanya apa sih yang apa dihadapi gitu ya di power industry atau power automation system ini. Nah, karena banyak sekali power automation ini bukan hanya
terkait di electricity company atau seperti PLN gitu ya. Namun juga beberapa industri lain yang memiliki concern terhadap penggunaan power dengan skala besar itu juga punya concern yang sama gitu ya. Jadi misalnya contoh data center ini dia punya concern sendiri, misalnya speed, gitu ya. Dia harus bisa cepat, faster, this is startup, di sini data center. Gitu ya. Jadi startup dari proses instalasi sampai commissioning sampai bisa energize ini harus bisa cepat gitu ya, dari pembangunan secara apa namanya mekanikalnya, secara building-nya, kemudian ada peralatan-peralatan elektrikalnya di sana gitu ya, prosesnya di sana, kemudian harus dilakukan dengan cepat dan juga terstandarisasi. Nah ini salah satu concern dari data center, simplify user experience, jadi bisa penggunaan ini dengan mudah gitu ya, namun juga tidak menghilangkan concern dari safety dan juga cyber security. Berbeda lagi kalau kita berbicara di electro intensive industry, misalnya oil and gas, petrochemical, mining, metal, mineral, kita tambang salah satunya di sini. Ada juga concern sekarang arahnya adalah minimize carbon footprint, gitu ya, mengurangi emisi karbon CO2. Ini juga apa concern salah satu di segmen energi atau di electro intensive. Kemudian selain itu juga ada concern terhadap mengurangi OPEX gitu ya, mengurangi investasi di operasional dan juga di CAPEX gitu ya, di capital expenditure atau investasi di awal. Nah, kalau di PLN biasanya tantangannya hampir sama gitu ya, dengan yang concern di dua segmen lain, data center dan electro intensive. Namun ada juga di electricity company ini adalah integrated renewable generation dan future proof gitu ya. Jadi bagaimana peralatan yang digunakan harus terstandarisasi dan juga future proof, artinya bersiap menghadapi masa depan gitu ya, tantangan yang ada di masa depan. Ada contohnya IoT gitu ya, bagaimana bisa terintegrasi dengan mesin atau peralatan yang ada di lapangan, kita bisa monitor dari jarak jauh performanya. Dan juga integrasi terhadap renewable energy. Nah, ini beberapa concern beberapa sektor industri di power ya, terhadap power automation-nya. Oke. Nah, bagaimana ceritanya si IC 61850 ini terbentuk gitu ya. Inisial idenya adalah is to reduce a lot of wiring inside substation and control room. Jadi ceritanya banyak sekali kabel biasanya gitu ya, kalau di substation, di di electrical substation itu pasti banyak kabel CT, kabel tegangan gitu ya, kabel indikasi, kontrol, semuanya ini ada gitu ya. Pasti semua substation itu pasti banyak kabel gitu ya untuk memonitor dan juga proteksi terhadap sistem elektrikalnya. Nah, inisial idenya adalah mengurangi kabel kontrol tersebut gitu ya, menjadi simplify, menjadi hanya menggunakan komunikasi. Ya, contoh di sini menggunakan Ethernet gitu ya. Nah, ini eee, ide awal dari penggunaan terbentuknya IC 61850 ini. Kemudian juga misalnya contoh kalau sebelumnya electronic device atau yang ada itu hanya RTU gitu ya, di mana semua peralatan dari switchgear itu langsung hardwire ke RTU. Ini pasti akan banyak wiring seperti ini gitu ya, banyak terminasi, banyak terminal blok yang digunakan. Dan apa namanya, space yang diperlukan juga sangat banyak gitu ya, secara jumlah panel juga pasti sangat banyak. Nah, ini akan kita bisa simplify gitu ya, kita bisa simplifikasi menjadi hanya menggunakan komunikasi gitu ya. Ada IED, IED ini Intelligent Electronic Device, jadi peralatan elektronik yang dia bisa mengumpulkan data gitu ya, semacam PLC atau RTU, remote ID gitu ya. Dia bisa akuisisi data gitu ya, sinyal analog, sinyal digital, dan juga kontrol. Kemudian dia berkomunikasi ke atas hanya menggunakan Ethernet gitu ya. Nah, ini ide awalnya. Kemudian selain itu juga
biasanya kalau contoh nih di substation gitu ya, ada beberapa fungsi, automation yang diperlukan misalnya, automatic changeover, ATS, automatic transfer switch, atau intertripping, interlocking, dan fungsi-fungsi lainnya biasanya masih kita gunakan secara, hardwire. Nah, dengan adanya IC 61850, itu kita nggak perlu lagi menggunakan hardwire gitu ya, kita cukup, gunakan komunikasi, kita kirim, sinyal tersebut hanya menggunakan data gitu ya. Jadi nggak perlu lagi, hardwire, kabel banyak crossing antar, panel di, control room. Nah, sejarahnya sebelum terjadinya IC 61850 sampai sekarang ada lagi, pembaruan edisi 2 gitu ya, IC 61852. Yang pertama, di substation, sistem SCADA di substation itu masih sangat, eee eee, konvensional gitu ya. Jadi contoh di sini konvensional ini wired, substation semuanya, jadi dari bawah misalnya ada, peralatan CT, VT, sensor gitu ya, CT, VT, sensor, kemudian, circuit breaker, ini semuanya dikirim secara, hardwire gitu ya, dari peralatan di lapangan ke control room ini masih, hardwire. Ini masih banyak, mungkin hanya ada satu Marsaling kios gitu ya untuk integrasikan ketiga peralatan ini. Nanti dari Marsaling kios panel lalu ke, control room, di sini ada protection ID, dari ID ini masih juga kirim hardwire, nanti cuma hanya ada ke sistem SCADA-nya aja. Dan komunikasinya pun kalau dulu masih, basisnya masih, serial gitu ya, belum, basis Ethernet. Oke, lalu di tahun 2000-an barulah terbentuk, standar IC 61850, di mana sudah ada, penggunaan, Ethernet gitu ya, basis Ethernet. Dan di sini perbedaannya apa, kalau dari switcher dari, proses di lapangan gitu ya, di substation, itu masih sama, masih hardwire. Kemudian di sini sudah ada juga protection relay yang sudah, electronic device. Nah, dari sini, ini sudah menggunakan IC 61850, saya zoom ya. Jadi di sini sudah, berubah, kalau sebelumnya ini masih hardwire gitu ya, dari, protection device-nya ke SCADA, ini masih ada hardwire, namun sejak tahun 2000-an, ini sudah ada teknologi, standarisasi IC 61850 sudah mulai diterapkan. Ini menggunakan basis komunikasi, Ethernet gitu ya, sudah, menggunakan protokol IC 61850, kemudian ada HMI-nya, ada gateway-nya. Nah, dari gateway ini sudah juga IP communication ke, SCADA atau ke, network control center, kita yang tadi kalau di PLN contohnya di, Gandul gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pembaruan di tahun, 2020-an gitu ya. Di sini sudah menggunakan IC 61850 edition 2 atau edisi 2 dan juga, sudah arahnya ke IoT, Internet of Things. Jadi, sekarang juga di banyak industri, IoT ini sudah banyak diadopsi gitu ya. Jadi, kalau di, utility, di power industry, yang dimonitor adalah bagaimana healthy dari peralatan CT, VT gitu ya, kemudian, circuit breaker, kemudian, peralatan-peralatan lain yang di lapangan. Nah, namun perbedaannya selain itu juga di edisi 2 ini sudah ada proses bus. Nah, ini nanti saya jelaskan di slide, selanjutnya. Selain itu juga karena dia sudah IoT, di sini arahnya bukan cuma sensor, yang ada di lapangan gitu ya, ada breaker di sana, bukan hanya kita bisa monitor, statusnya gitu ya, bukan hanya kita monitor, operasional data, seperti metering, pengukuran status breaker open atau close, namun arahnya adalah aset manajemen gitu ya. Jadi bagaimana aset peralatan yang ada di lapangan ini kita bisa tahu gitu ya, healthiness-nya. Jadi misalnya ada trafo di sana, kita, bisa monitor healthy dari trafo tersebut seperti apa. Nah, ini, sudah ada bagian dari IC 61850 edition 2 dan juga additional dari IoT teknologi. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di chat dulu ya Pak, Bapak Ibu. Oke, lalu,
Nah, selanjutnya selain itu di bagian dari pengembangan, IC 61850 ini juga tadi gitu ya, proses bus ada replacing copper by fiber optic. Jadi kalau sebelumnya ini contohnya gitu ya, banyak sekali kabel yang digunakan dari lapangan, dari switchyard ini bisa satu tarikan aja kalau dari switchyard ke control room itu jaraknya bisa 1 kilometer gitu ya, karena, ini nggak lurus. Biasanya jalurnya itu, muter gitu ya, ada belok-belok gitu ya, kemudian dia juga ada ada jalur, cable tray-nya sendiri. Jadi satu tarikan kabel aja, itu bisa di antara 500 sampai 1 kilometer. Bayangkan ini banyak sekali data gitu ya, banyak sekali sinyal yang harus ditarik bisa sebanyak ini. Jadi, berapa berapa puluh, kilometer kabel yang diperlukan untuk monitor, SCADA gitu ya di satu substation. Nah, karena, tadi salah satu concern yang ada di industri gitu ya adalah juga pengurangan CO2 emission di mana, salah satu dari CO2 emission adalah juga penggunaan dari vendor gitu ya, dari, peralatan yang digunakan. Jadi kalau bayangkan kalau banyak kabel seperti ini, berapa produksi CO2 yang diemisikan gitu ya di pabrik kabel kabel, koper gitu ya. Nah, kita bisa gunakan dengan adanya IC 61850, kita ganti kabel ini gitu ya, kabel koper ini hanya menggunakan fiber optik gitu ya. Nah, ini adalah teknologi, proses bus gitu ya, bagian dari IC 61850. Kemudian di sini digitize information as close as possible from its origin. Jadi, kita melakukan digitalisasi gitu ya, sedekat mungkin dengan sumbernya. Nah, di sini kalau kita lihat dari arsitektur jaringannya gitu ya, di sini ada CB, ada CTVT. Nah, kita, gunakan, peralatan namanya SAMU. SAMU ini, standalone merging unit, di mana dia bisa akuisisi sinyal analog dari, arus dan tegangan gitu ya, dari CT dan VT. Kita convert, sinyal analog tersebut langsung ke sinyal digital gitu ya, dan keluarnya langsung fiber optik. Nah, ini yang warna biru ini fiber optik. Ini kita sebut proses bus. Nah, proses bus jadi nanti di, proses bus ini sudah menggunakan komunikasi antara, protection dan kontrol yang ada di control room gitu ya. Ini sudah menggunakan basisnya komunikasi, tidak lagi, menggunakan copper wire sebanyak ini. Nah, ini bagian dari, proses bus, part dari IC 61850. Nah, secara, standar gitu ya, tadi sedikit sekilas apa yang, ide dari terbentuknya IC 61850 ini. Kemudian secara standar sendiri, skop dari IC 61850 itu ada, 5 ya. Yang pertama adalah IC 61850 ini merupakan protokol, ya. Dia merupakan protokol komunikasi complete substation that model the different type of data required by the substation. Jadi sudah jelas IC 61850 ini memang adalah protokol komunikasi gitu ya. Jadi, tadi saya sempat singgung bagaimana komunikasi protokol itu, bekerja. Nah, kemudian, 61850 ini juga mendefinisikan basic service gitu ya. Jadi, service, required to transfer data and ensure entire mapping of the communication protocol can be made future proof. Dan di sini di IC 61850, standar juga mendefinisikan, service, yang diperlukan gitu ya untuk mentransfer data sehingga ke depannya bisa, kita extend gitu ya karena bisa kita improve atau bisa extend di substation itu biasanya ada pengembangan, ada penambahan gitu ya. Ini harus bisa juga dengan can be made future proof, harus bisa ada, pengembangan untuk ke depannya. Nah, ini didefinisikan di 61850 standar. Kemudian juga, interoperability between system from different vendor. Nah, ini yang menarik. Jadi, 61850 ini, adalah standar yang interoperability. Jadi, berbeda vendor, berbeda merek gitu ya, itu harus bisa saling komunikasi karena dia sudah, di standar sudah didefinisikan interoperability gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa brand, beberapa pabrikan di dalam satu substation gitu ya, itu memungkinkan karena semuanya sudah mengikuti standar.
use of a common method for storing complete configuration data. Nah, jadi bukan hanya dia sebagai protokol komunikasi, tapi juga dia mendefinisikan bagaimana konfigurasi data itu bisa disimpan gitu ya, dalam satu file, namanya istilahnya STL file. Nah, ini didefinisikan juga di standar tersebut. Kemudian definisi complete testing. Nah, jadi semua sehingga dari definisi communication protocol hingga bagaimana mengetes gitu ya, apa aja yang diperlukan supaya interoperable. Nah, itu semua didefinisikan di IC 61850 standar ini. Jadi dia bukan hanya protokol komunikasi. Jadi kalau kita sebut IC 61850 itu communication protocol, ya betul gitu ya. Tapi eh, dia juga mendefinisikan hal-hal lain gitu ya, sampai bahkan termasuk complete testing proses. Nah, ini kalau saya sekilas apa saja isi dari IC 61850 ini ada part 1 hingga part 10 gitu ya. Ada dari sistem aspeknya, bagaimana sistem di project di substation automation ini dengan IC 61850 ini harus bekerja, kemudian configuration-nya, ada data model, ada isi dari service yang harus ada di setiap device, kemudian juga hingga ke konfirman testing. Jadi semuanya setiap pabrikan, setiap vendor yang ada dan mengacu ke IC 61850 ini harus mengacu ke semua bagian di standar ini. Nah, skopnya selain itu juga kalau terkait data exchange atau protokol komunikasi, ini ada banyak sekali hingga 10 interface fungsi gitu ya, ada 10 fungsi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada istilahnya station level, ada bay level, ada proses level. Jadi kalau station level ini lebih ke arah di HMI, di HMI gitu ya, ada bay unit atau bay level ini di arah device untuk kontrol dan juga device untuk proteksi gitu ya. Kemudian proses level ini peralatan yang connect langsung dengan HV equipment gitu ya. Circuit breaker, ada sensor CT dan juga VT. Nah, ini banyak sekali, ada 10 tipe fungsi interface-nya. Yang pertama ada protection data exchange between bay and station level. Dia mendefinisikan pertukaran data gitu ya, nomor 1 di sini. Kemudian ada nomor 2 bit antara bay level dan level proteksi, kemudian data exchange within bay level, nomor 3 gitu ya. Ini biasanya ada, nanti saya jelaskan, mungkin ada Bapak Ibu pernah mendengar istilah GUS gitu ya, bagian dari IC 61850. Kemudian ada CTVT Instantaneous Data Exchange. Nah, ini nomor 4 di sini gitu ya. Ada juga untuk kontrol. Jadi semuanya ini hampir semuanya lengkap bagian dari komunikasi di substation gitu ya. Termasuk juga ada nomor 7 dan nomor 10. Ini data exchange between substation dan remote engineer workplace. Artinya dia bukan hanya di dalam satu substation, tapi juga mendefinisikan hingga ke control center, gitu, between substation and remote control center atau remote engineer workplace. Jadi nomor 7 dan nomor 10. Jadi ini sudah juga dia mendefinisikan di luar dari substation tersebut. Gitu ya. Kalau di dalam di dalam substation ini sudah komplit gitu ya, baik dalam inter bay gitu ya, di antar eksternal bay gitu ya, maupun dari bay ke station level, dari proses level ke bay level, semuanya ini sudah didefinisikan, namun juga dia mendefinisikan keluar gitu ya, untuk ke arah control center. Nah, salah satu bagian penting dari IC 61850 ini adalah modeling, gitu ya. Bagaimana kita memodelkan eh, peralatan yang ada di lapangan, di switchyard, di substation, gitu ya, menjadi sebuah virtualisasi data. Nah, ini perbedaan yang menarik antara IC 61850 dengan protokol komunikasi lainnya gitu ya. Kalau di protokol komunikasi lain, misalnya Modbus gitu ya, di DNP3 atau Profibus,
address dari peralatan itu hanya biasanya didefinisikan dalam tag atau dalam angka gitu ya. Jadi misalnya, angka, tag atau, register gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau di Modbus registernya, 4001 gitu ya, atau atau berapa gitu ya, ada angkanya dalam berupa angka. Nah, namun di IC 61850 itu address itu bukan didefinisikan dalam bentuk angka. Nah, karena tujuannya adalah untuk interoperability gitu ya. Jadi kalau misalnya, dalam bentuk angka contoh di Modbus, kalau di Modbus ketika misalnya, satu pabrikan dia buat peralatan gitu ya, contoh power meter paling simpel, power meter merek, Schneider. Schneider, kita buat, mapping address Modbus gitu ya. Address-nya registernya sekian. Tapi misalnya ada brand lain bikin parameter juga, belum tentu address yang sama isinya untuk, poin yang sama. Misalnya kalau di Schneider register untuk, baca, arus gitu ya, baca arus pasa air registernya misalnya 4001. Belum tentu di parameter brand lain address-nya juga 4001. Nah, itu artinya tidak interoperable. Jadi itulah yang dihindari oleh, IC 61850 gitu ya saat saat, pembentukan IC 61850, bagaimana memodelkan peralatan yang ada di lapangan ini gitu ya, sehingga register-registernya pun itu sudah, terstandar gitu ya, sudah, terstandarisasi hingga penamaannya contoh kalau di sini ada, circuit breaker gitu ya, ini bisa menjadi logical device namanya breaker 1 gitu ya. Ini sudah penamanya juga sudah standar, ada istilahnya XCBR gitu ya. Nah, ini sudah standar. Kemudian ada data objek. Kalau kita bicara kontrol berarti nanti ada CT file atau CTR file. Kalau kita bicara status ada ST file. Nah, semua pabrikan baik itu Schneider, Siemens, ABB, merek lain apapun itu semua gitu ya, ini akan mengacu ke standarisasi hingga naming-nya pun sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk interoperability. Sehingga nanti misalnya, operator engineer di user, misalnya contoh di PLN gitu ya, atau di, petrochemical atau di, data center, ketika dia menemukan 2 alat gitu ya, ada, relay contohnya protection relay, satu dari Schneider, satu dari brand lain. Nah, kita gunakan contohnya, XCBR1 gitu ya, itu untuk mapping, breaker. Di, brand lain juga pasti akan menggunakan istilahnya XCBR. Jadi, karena sudah secara naming sama gitu ya. Jadi, tidak lagi menggunakan nomor. Kita nggak perlu lagi cari register mapping gitu ya. Biasanya ada satu PDF file gitu ya kalau menggunakan Modbus. Ada register mapping-nya atau misalnya kita bisa custom gitu ya, tapi itu artinya tidak interoperable, tidak terstandar gitu ya. Nah, sedangkan kalau sini, ini sudah hingga penamaannya pun terstandar dan nanti setelah kita virtual structure mapping ini gitu ya, kita simpan satu file ini menjadi satu configuration file. Jadi, mapping-nya ini, sudah juga tersimpan standar di IC 61850. Nah, secara, servis terbagi 2 gitu ya, si 61850 ini. Jadi, dia ada yang communication, client server, ini MMS atau report gitu ya. Jadi di sini ada contohnya ada, bay control, kemudian ada relay proteksi, ada RTU. Nah, ini arahnya adalah client server. Jadi kalau sebelumnya di Modbus atau di DNP3 istilahnya master slave, artinya ada satu master, ada beberapa slave ya. Jadi, kalau master slave, kekurangannya adalah dia biasanya harus ada yang manggil gitu ya, ada satu master yang manggil ke beberapa slave. Slave ini nggak akan kirim data kalau master nggak tanya. Nah, berbeda dengan, client server. Kalau client server tanpa inisiasi oleh klien, server pun bisa kirim report atau kirim data gitu ya. Jadi, konsepnya ada 2 di 61850 ini, ada 2 tipe service. Yang pertama adalah MMS atau report, kemudian ada juga GOOS. Kalau tadi MMS ini biasanya
servernya dari peralatan protection atau kontrol dikirim ke HMI atau ke arahnya ke SCADA control center gitu ya. Nah, ini arahnya menggunakan MMS. Namun ada juga service lainnya adalah GUS. GUS ini singkatan dari Generic Object Oriented Substation Event. Ini konsepnya adalah multicast, publish dan subscribe. Jadi dia multicast atau semacam broadcast gitu ya. Jadi ada misalnya satu device, nah dia akan kirim multicast. Semua yang satu network dengan device tersebut akan menerima. Tapi apakah akan digunakan atau tidak itu tergantung device yang menerima. Jadi misalnya contoh di sini ada satu controller gitu ya. Ini sebagai publisher, dia kirim ada 4 message, ada A, B, C, D gitu ya. Nah, ada dua device lain di dalam network tersebut. Nah, contoh message A ini dia tidak digunakan oleh subscriber satu, tapi dia sebenarnya nerima data message A ini dia terima. Tapi yang digunakan adalah subscriber 2 gitu ya. Jadi message A contohnya diterima oleh subscriber 2, message B diterima oleh keduanya, message C juga sama, message D dia hanya diterima oleh subscriber satu, namun subscriber 2 tidak subscribe atau tidak ambil datanya. Ya, tetap dia baca tapi diabaikan. Nah, itu keunikan dari GUS gitu ya, keunikan dari GUS. Jadi konsepnya adalah publish dan subscribe. Apa sih keuntungan dari GUS ini gitu ya? Jadi kalau tadi ada aplikasi misalnya untuk interclipping, interlocking di dalam satu bay, di dalam satu substation. Nah, biasanya kirim-kiriman antara controller ke ID proteksi gitu ya. Ini masih menggunakan hardwire gitu ya. Nah, sedangkan di sini ini sudah menggunakan satu network, satu jaringan gitu ya. Ini semuanya kita tinggal setting data apa saja yang akan kita kirim dan siapa saja yang perlu menerima gitu ya. Jadi nggak perlu harus semuanya kita gunakan. Nah, itulah dengan GUS bagian dari IC 61850 ini kita bisa kurangi penggunaan kabel gitu ya. Jadi kabel tadi yang sebanyak tadi kita bisa ganti hanya dengan satu kabel network Ethernet saja. Nah, kedepannya IC 61850 ini the racing edge of digital grid. Jadi tujuannya bukan hanya monitor, kontrol, automate atau SCADA untuk sistem power and grid gitu ya, tapi juga dia sudah future proof. Nah, kelebihan dari IC 61850 ini yang pertama adalah interoperability. Ya, jadi sudah bisa mengakomodasi untuk adanya perbedaan vendor gitu ya, perbedaan pabrikan di dalam satu substation. Jadi juga kita bisa eliminasi secara dokumentasi gitu ya. Jadi nggak harus misalnya ada satu brand, kalau kita cari user manualnya, register mappingnya. Nah, itu nggak perlu lagi karena sudah interoperability. Kemudian reliable and availability karena IC 61850 mendefinisikan juga tadi hingga testingnya dia definisikan gitu ya. Kemudian efisiensi kita bisa kurangi kabel, improve safety tentu gitu ya, karena sudah tidak ada lagi kabel kontrol, kabel power yang lari dari switchyard dari tegangan 150 kV gitu ya ke control room, itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi tentu pasti dengan kita gantikan dengan hanya fiber optic communication gitu ya. Itu sudah akan bisa mengimprove secara safety. Kemudian lebih mudah dalam melakukan maintenance gitu ya. Jadi sudah maintenance kita cukup monitor dulu lewat data gitu ya, nggak harus selalu kita kita cek kita cek di skematik diagram gitu ya. Kemudian juga expandability. Nah, ini fitur dari IC 61850. Nah, karena dia juga banyak fitur tersebut gitu ya, IC 61850 ini juga mendukung gitu ya dengan emerging teknologi trends yang ada saat ini di power industry. Misalnya ada teknologi IoT gitu ya, Internet of Things. Jadi dia bisa menjembatani IC 61850 ini untuk Internet of Things gitu ya. Kita bisa akuisisi data dari switchyard hingga kirim ke internet gitu ya.
Nah ini, sudah bisa difasilitasi menggunakan juga IC 61850 sebagai jembatannya. Kemudian mobile teknologi, digital sensor, ada juga, digital substation, ada asset management gitu ya, juga nanti bisa dikombinasikan dengan, IoT, cyber security karena, juga kalau, semuanya sudah berbasis Ethernet gitu ya, apalagi sudah terhubung, hingga internet, akan ada, threat pastinya gitu ya, akan ada ancaman. Ancamannya apa? Yaitu cyber attack gitu ya. Jadi, yang dikhawatirkan adalah, hacker gitu ya, bisa masuk ke jaringan, dia bisa menghack substation, bisa memadamkan, satu substation hingga jaringan, eee, jaringan electrical di substation, semua padam gitu ya. Jadi ini, yang harus kita hindari juga gitu dengan, adanya IC 61850 ini. Jadi harus juga kita lengkapi dengan cyber security dan juga IT and OT integration. Jadi, dengan adanya IC 61850, kalau sebelumnya gitu ya, sebelum ada IC 61850 ini biasanya orang SCADA dan orang proteksi di electrical itu biasa terpisah gitu ya, timnya berbeda. Jadi ada tim SCADA, tim substation automation atau tim, power automation. Tim automation itu sendiri, kemudian ada juga tim electrical gitu ya, tim, proteksinya. Tapi dengan adanya IC 61850 ini keduanya ini harus bisa terintegrasi. Jadi, tidak lagi segmented, "Oh ini lebih ke arah SCADA nih, ini lebih ke arah proteksi," nggak bisa. Karena semuanya sudah berbasis, komunikasi, baik itu untuk arah SCADA, baik itu untuk juga sistem, protection and control di sisi electrical-nya. Jadi ini ada IT gitu ya, IT juga jadi semua engineer yang ada di, electrical engineer harus juga paham bagaimana network communication, bekerja gitu ya. Kalau terkait OT gitu ya, OT juga lebih ke arah misalnya electrical engineering-nya. Jadi ini ada integrasi keduanya, jadi, dengan adanya IC 61850 tersebut. Secara level arsitektur kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi dengan setelah ada IC 61850 ke depan, kita ada dari bawah gitu ya, dari proses level, ini semua peralatan ada breaker gitu ya, semua ini langsung didigitalisasi dengan adanya peralatan SAMU, standalone merging unit. Ini convert dia analog signal menjadi digital, atau juga ada switchgear control unit atau SCU, ini untuk discrete atau, digital signal. Kemudian, ini juga sudah menggunakan IC 61850 proses bus tadi, dari IC 61850 strip 9 strip 2. Ini, ada lalu kirim ke atas ke levelnya bay level, gitu ya. Nanti dari bay level ini juga sudah basisnya IC 61850, ada peralatan lainnya di sana, di edge level ini ada HMI, gateway, ada untuk sistem lainnya, misalnya untuk load shedding, untuk, generation management system dan lain-lain. Dan di sini ke enterprise level atau, control center tadi. Jadi di sini ada yang SCADA, generalnya, juga ada untuk analytics atau misalnya untuk, asset management tadi. Jadi semuanya di sini IC 61850 standar engineering and maintenance. Nah, ini secara general gitu ya dengan adanya IC 61850. Namun ke depan, nah dengan adanya, teknologi lainnya gitu ya, karena tadi IC 61850 juga, future proof gitu ya. Sekarang juga ada istilahnya mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau pernah tahu juga, selain IoT gitu ya, yang tren juga adalah digital, twin. Jadi atau virtualisasi gitu ya dari, yang ada di, real, ada di lapangan. Nah, dengan adanya, digitalisasi, virtualisasi atau digital twin ini satu, beberapa fungsi yang tadinya terpisah, kita bisa gabungkan menjadi hanya satu, satu PC gitu ya, satu device. Kita bisa virtualkan, kita taruh di satu server, tapi isinya sebenarnya dia banyak.
gitu ya, bisa sebagai back control unit, bisa sebagai proteksi, ID proteksi, sebagai HMI, dia juga sebagai gateway dan fungsi-fungsi lainnya. Nah ini, eee, dapat dapat didukung karena adanya juga IC 61850. Jadi ini bagian bukti dari bahwa IC 61850 ini future proof gitu ya. Jadi, karena semuanya sudah berbasis Ethernet, kemudian, dia juga sudah, bisa kita virtualisasikan. Nah ini, akan sangat memungkinkan dengan, standarisasi IC 61850. Tentu dengan, virtualisasi ini keuntungannya adalah reduce footprint. Jadi secara ukuran dari, dari control room gitu ya, dari, sistem substation itu nggak perlu, menggunakan lahan atau footprint yang, besar gitu ya, dan juga simpler secara, redundancy. Nah, karena IC 61850 ini, perkembangannya terus-menerus gitu ya, ada beberapa standar lain yang juga, melengkapi gitu ya, melengkapi, development dari IC 61850 ini. Jadi, contoh di antaranya adalah ada IC 61588, ini dia mendefinisikan Pre-System Protocol Profile for Power, Utility Automation, ini kurang lebih sama dengan IEEE, 1588. Ini bagian dari PTP, Pre-System Protocol, di mana karena, utility atau power industry ini adalah, salah satu industri yang paling, concern terhadap, perbedaan waktu gitu ya, beda dengan proses automation. Kalau di proses automation biasanya waktu itu nggak terlalu, menjadi concern gitu ya, yang penting adalah akurasi proses gitu ya, tapi tidak perlu sampai detail sampai millisecond. Nah sedangkan di, power, utility, bahkan di PTP ini didefinisikan hingga, microsecond gitu ya. Jadi bukan lagi, millisecond, tapi 1/1000, millisecond atau microsecond. Nah ini, juga ada standarnya sendiri di mana bisa kita integrasikan IC 61850 ini dengan adanya proses bus, kemudian, secara time-nya gitu ya, ini menggunakan PTP, bagian dari, 61588 atau IEEE 1588. Selain itu juga ada standar, 61869, strip 6, ada strip 9, 13. Ini dia mendefinisikan terkait non-konvensional instrument transformer. Jadi, non-konvensional instrument transformer ini kalau kita ibaratkan ada satu sensor, di mana dari sensor tersebut keluarannya ini sudah langsung, sudah langsung komunikasi, gitu ya, sudah langsung komunikasinya Ethernet IC 61850. Nah, ini didefinisikan di sini. Jadi kalau sebelumnya ada, CTVT atau sensor arus, sensor tegangan itu masih, konvensional gitu ya, masih keluarannya arus, kita turunkan menjadi 1 ampere, 5 ampere tegangan gitu ya, dari 150 kV menjadi hanya 100 volt, secondary-nya gitu ya. Tapi kalau kalau dengan non konvensional ini bukan lagi ada trafo, tapi sudah menggunakan, sudah menggunakan fiber optik gitu ya, sudah menggunakan komunikasi. Nah ini didefinisikan secara hardware-nya di IC 61869. Kemudian ada IC 62271, ini lebih ke untuk high voltage switchgear control, di mana, ini juga, melengkapi IC 61850. Ada juga IC 62439 untuk redundancy, PRP dan HSR. Nah, kenapa redundancy juga penting di sini, karena ketika kita beralih ke fiber optik gitu ya, eee ada satu hal yang, mungkin Bapak Ibu akan ada pertanyaan, bagaimana terkait redundancy gitu ya. Ketika misalnya kita rubah dari banyak kabel koper tadi, kita rubah hanya menjadi satu fiber optik gitu, apakah mungkin kan? Tentu memungkinkan, namun kita harus lengkapi juga dengan adanya redundancy. Nah, redundancy-nya bukan didefinisikan di IC 61850, namun di IC 62439.
gitu ya. Secara penamanya ada PRP gitu ya, ada Parallel Redundancy Protocol, ada HSR, Highly Seamless Redundancy kalau nggak salah. Ini dua definisi redundancy ini juga mendukung pengembangan 61850 gitu ya. Jadi misalnya kita nggak lagi mengkhawatirkan, oh, oke, kita bisa ganti nih dari kabel koper ke fiber optik gitu ya. Namun redundancy gimana nih? Gitu ya. Secara protokolnya oke 61850. Nah, redundansinya ternyata sudah juga didefinisikan di standar lain gitu. Jadi ada dua jalur terpisah misalnya dari substation ke control room secara paralel gitu ya. Nah, ini ada standar sendiri. Kemudian juga ada standar lain ISO 8601 tahun 2004. Ini terkait data elemen, interchange format, interchange terkait representasi dari hari dan juga waktu. Jadi banyak sekali standar ini. Selain yang di sini mungkin kedepannya ada lagi, misalnya contoh juga terkait integrasi bagaimana renewable energy gitu ya, seperti solar, ada wind farm gitu ya, terintegrasi dengan IC 61850. Bahkan sekarang yang terakhir IC juga sudah launching edisi 2.1. Jadi bukan lagi tadi saya sampaikan ada edisi 1, edisi 2, sekarang sudah edisi 2.1. Perkembangannya akan terus berlanjut karena perkembangan di industri juga akan pesat gitu ya, saking pesat. Contoh sekarang ada requirement terkait integrasi ke renewable energy, ada wind farm, ada solar panel gitu ya. Nah, ini pasti akan ada standar-standar lain yang juga mendukung perkembangan IC 61850. Oke, nah secara kesimpulannya IC 61850 ini delivering value with end-to-end solution, mendukung digital transformasi gitu ya, di utility, di power industry. Kemudian dia juga tetap menjaga safety dan security, ada kelebihannya secara efisiensi dan juga reliability tetap kita tingkatkan gitu ya, tetap ada dan juga kita tingkatkan. Keuntungannya ada 70% secara general gitu ya. Dengan adanya IC 61850 ini kita bisa kurangi secara cost gitu ya, dari yang banyak kabel tadi gitu ya. Kita ganti ke fiber optik itu akan memangkas 70% cost saving gitu ya, secara wiring. Improve safety karena operator, engineer nggak harus lalu ke lapangan gitu ya. Kita cukup menggunakan komunikasi, dan di sini kita gunakan laptop gitu ya untuk lakukan maintenance dan juga operasionalnya. Interoperability ini bisa berkomunikasi antar vendor gitu ya, karena sudah terstandarisasi. Kemudian issue maintenance, reducing connection point, jadi sudah tidak ada lagi secara terminasi wiring, kita cukup cek di mapping di software biasanya gitu ya. Kemudian juga secara reliability dan availability-nya ini pastinya akan meningkat juga dengan cyber security principle. Baik, mungkin itu Pak Edi presentasi saya hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Fikri Ferdiana atas penyampaian paparannya tentang ini ya protokol komunikasi IEC 61850. Baik, Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini kebetulan di chat box juga ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dari Pak Rio Aribowo. Semisal saya menggunakan SCADA dengan protokol IEC 61850, akan tetapi beberapa electrical metering unit dan relay protection belum support IEC 61850. Apakah data-data dari metering dan relay protection tersebut tetap bisa terbaca di SCADA untuk koneksinya sama-sama menggunakan Ethernet ataukah TCP/IP? baik. Secara secara komunikasi IC 61850 ini basisnya TCP/IP juga Pak ya. Jadi sama kalau karena tadi kalau yang saya share di sisi application gitu, di layer application ini
ada perbedaan gitu ya. Walaupun secara fisikalnya sama gitu ya. Secara fisikalnya Ethernet, RJ45 atau fiber optik gitu. Nah, itu di sisi fisikal. Namun di sisi aplikasinya atau protokol komunikasinya ini berbeda gitu ya. Nah, di sisi IC 61850 ketika misalnya ada device lain yang belum bisa support dengan IC 61850, apakah kita bisa baca di SCADA? Ada beberapa opsi gitu ya. Kalau misalnya device tersebut mau kita ganti, biasanya ada beberapa pabrikan termasuk Schneider yang bisa kita upgrade gitu ya secara firmware-nya sehingga support ke IC 61850. Atau bisa juga kita gunakan gateway, di mana gateway ini semacam protokol converter. Jadi misalnya awalnya menggunakan Modbus gitu ya, nanti dari formatter atau dari protection relay protectionnya connect ke gateway nanti keluarnya IC 61850. Nah, mungkin itu untuk supaya bisa nanti sama-sama terbaca di SCADA dengan IC 61850, Pak. Jadi ada dua opsi. Yang pertama bisa di update firmware-nya supaya support 61850 atau menggunakan protokol converter atau gateway. Baik. Berikutnya dari Pak Prizal ya. Mengapa terdapat kesulitan dalam mengadaptasi protokol IC 61850 di seluruh industri tenaga listrik? Berdasarkan fakta bahwa DNP 3 dan IC Ya, 101, 104 masih digunakan secara luas. baik. Terima kasih pertanyaan ini sangat menarik, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi walaupun IC 61850 ini sudah dimulai gitu ya sejak tahun 2000 awal, 2001 atau 2002, sudah hampir 24 tahun berarti ya sekarang. Namun implementasinya memang adaptasinya sangat lambat gitu, termasuk contoh di PLN, di beberapa industri lain seperti di Pertamina itu untuk power monitoringnya gitu ya, power automationnya itu masih belum beralih ke IC 61850. Jadi kesulitannya biasanya sebenarnya lebih ke familiarisasi dan juga kalau saya feedback, saya komunikasi dengan beberapa praktisi gitu ya. Jadi memang menggunakan DNP3 atau IC 101, 104 ini masih lebih simpel dibanding IC 61850. Kenapa? Karena tadi simplifikasinya ini karena lebih ke seperti Modbus gitu ya. Kita gunakan register gitu ya, lebih mappingnya lebih mudah dibanding IC 61850 yang harus hafal secara namingnya, Pak. Misalnya breaker itu ada istilahnya XCBR, nanti fungsi proteksi overcurrent ada namanya PTOC gitu. Nah, ada beberapa istilah yang memang harus paham dulu di IC 61850. Jadi lebih kenapa adaptasinya cukup lambat karena lebih ke arah transfer knowledge-nya. Ini yang masih adaptasi ke teknologi baru biasanya memang butuh waktu yang lama, Pak. Jadi tapi banyak benefit kalau kita sudah beralih di 61850 tadi gitu ya. Jadi ini memang faktanya yang betul sekali, Pak, seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Nurhuda Setia Kurniawan. Saya mau menanyakan terkait komunikasi dari substation ke plant control system dan skema komunikasi plant substation control center. Hmm, Apabila plant control system komunikasi menggunakan protokol lain seperti OPC UA, apakah komunikasi bisa menggunakan opsi UA atau tetap IC 61850 atau IC 60870? Apakah perlu tambahan konverter server? Bagaimana kalau komunikasi dari substation ke plant control system menggunakan Modbus? Terima baik. kasih. Oh, pertanyaan menarik, Pak. Jadi eh, terkait komunikasi dari substation ke plant control system atau DCS di power plant gitu ya. Biasanya memang ada banyak opsi yang digunakan gitu. Ada bisa juga OPC, bisa IC 60870, 101 atau 104, ada bisa juga DNP3 atau bisa juga bahkan ini yang terbaru IC 61850 gitu ya. Nah, biasanya komunikasi antara substation
ke plan saat ini masih, apa namanya, masih belum mengadopsi ke IC 61850. Kenapa? Karena memang, di DCS, di DCS itu, hanya beberapa vendor pabrikan yang sudah mulai, apa, support 61850. Jadi biasanya minimal DNP3 gitu ya, atau 60870 atau OPC. Nah, itu yang, paling sering digunakan. Modbus juga sebenarnya memungkinkan, Pak, Modbus. Namun ada beberapa concern kalau saya, apa, diskusi dengan, pihak PLN gitu ya. Modbus ini kekurangannya adalah tidak ada informasi time tag. Jadi, di mana kalau di sistem electrical, time tagging ini sangat, penting jadi concern gitu ya. Jadi, Modbus biasanya dihindari gitu ya, apa, karena tidak ada time tag. Yang paling sering digunakan itu adalah 60870 baik 101 atau 104, juga, DNP3. Itu yang biasanya digunakan komunikasi dari substation ke, plant control system, atau di misal kalau di power plant, apa, di DCS-nya gitu ya. Itu, Kak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Andi. Apakah memungkinkan komunikasi melalui jalur kabel power, misalnya dari Garduindo ke meter rumahan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau untuk saat ini, 61850, tidak mendefinisikan ke sana ya. Jadi belum, apa, belum mendefinisikan komunikasi dari, gardu ke apa, ke WH meter di rumah atau di residensial. Namun ada juga teknologi lain yang sudah, setahu saya yang sudah ada gitu ya, namanya PLC. Bukan Programmable Logic Control, namun power line carrier. Jadi komunikasi menggunakan jalur, power cable. Nah, itu sudah ada, Pak. Namun, basis standar yang digunakan bukan, apa, bukan IC 61850. Baik, berikutnya dari Pak Bagus nih. Mohon penjelasan singkat penggunaan software Wireshark untuk monitoring dan troubleshooting pada komunikasi client server IC 61850. Wah, ini cukup teknis ya, Pak Bagus. Jadi untuk, apa namanya, penggunaan WireShark memang biasanya kita gunakan, Pak, untuk, troubleshooting di IC 61850. Jadi biasanya, IC 61850 itu tadi kan ada 2 ya secara service, ada report, ada juga, MMS atau report, ada juga, GUS atau, yang multicast. Nah, untuk misalnya ada satu data tidak terbaca oleh satu device atau satu ID atau proteksi atau kontrol. Nah, itu kita bisa analisa memang salah satu software yang sering digunakan adalah Wireshark. Jadi Wireshark kita connect ke, apa namanya, ke Ethernet switch gitu ya, di mana satu network dengan, klien servernya yang ada gitu ya. Nah, ini Wireshark biasanya, memang digunakan, Pak, untuk melakukan troubleshooting. Tapi secara teknisnya mungkin, Pak Bagus silakan kalau nanti mau diskusi, secara teknis aplikasinya seperti apa, bisa hubungi saya, Pak, Bagus ya. Tapi memang ini apa, salah satu software yang paling sering digunakan untuk troubleshooting. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Gasing ya. Seberapa besar efisiensi bila yang dulu digunakan dengan sistem kabel dengan sistem fiber optik dan IEC 61850? Baik, secara cost memang tadi sudah, ada secara perhitungannya, secara efisiensi cost itu sekitar 70% ya, Pak, secara kabel. Namun, perlu, apa, secara total cost efisien gitu di luar dari kabel tetap harus kita perhitungkan. Misalnya adanya penambahan merging unit gitu ya. Jadi di mana kita tambahkan electronic device juga di switchyard gitu ya, kita harus juga concern ke sana berapa cost-nya, berapa harganya. Jadi, apa, memang tidak hanya menggantikan kabel, yang banyak menjadi hanya sistem fiber optik gitu. Kalau secara cost kabel ke fiber optik, sekarang fiber optik harganya juga sudah cukup murah, Pak, ya. Jadi tadi sekitar 70% secara cost, perubahannya. Namun, Eee, kita tidak hanya menghitung dari situ gitu ya, tapi kita juga harus hitung secara device tambahan untuk mendukung, IC 61850. Tapi secara general ini memang ada, apa namanya, tetap lebih efisien dibanding, apa namanya, masih menggunakan sistem konvensional kabel, itu Pak Edi.
Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rais. Kami ada rencana mau beralih ke IC 61850, tapi semua protection relay existing harus diganti ke yang IC 61850. Apakah sudah ada contoh perusahaan Indo yang pakai IC 61850 dan mengaplikasikan fast load shading? Baik, wah, pertanyaan menarik nih Pak, Rais ya. Jadi, eee, kami sudah banyak Pak aplikasi fast load shedding di PLN, kemudian juga di, di beberapa industri lain, di Pertamina, di Oil and Gas, di, Total dulu ya, kemudian juga di petrochemical, kita juga ada referensi. Nah ini, memang semuanya basisnya IC 61850 Pak. Nah kalau tadi, existing-nya belum IC 61850 device-nya, ada beberapa opsi yang tadi juga saya sudah sampaikan, misalnya, kalau itu relaynya relay Schneider, kita, mungkin akan ada opsi untuk di-upgrade kalau memungkinkan ya, kalau misalnya memungkinkan. Jadi kita upgrade, firmware-nya supaya support IC 61850. Tapi kalaupun merek lain ada 2 opsi, apakah kita ganti relaynya atau kita gunakan protokol converter atau gateway, Pak. Tapi itu secara komunikasi. Secara aplikasinya, salah satunya memang selain SCADA, substation automation, fast load shedding juga bisa digunakan, dengan dasar IC 61850 ini, Pak Rais. Mungkin nanti kalau ada diskusi bisa hubungi saya juga, Pak Rais ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Rido Satya Amanda. Ada dua pertanyaan. Satu, karena IC 61850 sudah interoperability, apakah berarti bisa kita katakan kalau data mapping setiap device dari berbagai vendor yang support IC 61850 pasti sama? Satu-satu dulu, Pak. Ya, eee, secara general karena dia sudah interoperability, bisa kita katakan kalau misalnya vendor tersebut mengacu ke 61850 pasti sama, Pak, gitu ya, secara terminologi. Kalau dia tidak gunakan ada satu poin di 61850 yang juga mendefinisikan General I/O gitu ya. Nah, kalau dia tidak menggunakan General I/O, kita bisa pastikan itu sama gitu ya di antara semua vendor. Namun kalau dia menggunakan poinnya adalah General I/O, itu kurang lebih sama dengan, dengan Modbus gitu ya, tergantung, vendornya. Jadi misalnya address satu, register satu itu IC-nya apa, 2 apa, nah itu di IC 61850 tetap juga ada memungkinkan untuk, eee, general gitu ya atau seperti mapping yang ada di, Modbus. Namun kalau sudah, secara general dia ikut ke 61850 dia sudah kita pastikan, sama gitu ya, pasti sama dengan standar. Baik, pertanyaan nomor dua. Bila saya implementasi SCADA untuk SAS dari Schneider, apakah SCADA-nya sudah support OPC UE untuk dibaca oleh sistem yang di atasnya? Baik, ini juga tergantung, dari, sistem SCADA yang digunakan ya. Kalau dari SAS yang, kami dari Schneider, kami sudah support juga Pak untuk selain IC 61860 juga support OPC UA. Jadi, bisa dibaca, dengan sistem SCADA lainnya gitu ya. Jadi ada, fitur selain IC 61850, tetap bisa juga mengakomodasi protokol-protokol komunikasi lainnya seperti DNP3, Modbus, OPC dan lainnya gitu ya. Walaupun, saran kami adalah tetap menggunakan, IC 61850 gitu, Pak. Baik, dari chatbox sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan, kami persilakan menggunakan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Izin Pak Edi, Oh ya, silakan. Silakan terima Pak kasih. Bakti Prayogo. Jadi Ya, saya ingin nanyakan tadi masalah interoperability ya. Ya, silakan Jadi Pak. pengalaman itu sebenarnya bukan masalah 61850 keseluruhannya yang jadi masalah. Biasanya masalahnya itu ada di konfigurasi, karena konfigurasi kan masing-masing vendor bisa membuat kan. Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Schneider,
pada saat menjual 8150-nya kunci konfigurasinya diberikan nggak? Baik. Ada lagi Pak pertanyaan itu? Yang kedua masalah ini apa SCADA. Kita tahu kalau di PLN sekarang yang banyak diterapkan 8150 kan baru internal Gardindo itu. Nah, Hmm. setelah gateway kan masalahnya untuk remote station kan jadi banyak masalah juga kan. Akhirnya lebih banyak gunakan SCADA, banyak kan 101 atau 104. Nah, tadi yang menarik kok katanya bisa 8150 sudah bisa digunakan Pak, betul itu? Misalnya antar substation itu, atau misalnya antar remote substation yang station yang jauh. Oh, antar stasiun ya Pak ya. Iya, Baik, baik, karena sampai sekarang kesulitan Mas itu. baik. Terima kasih Pak Martin ya. Yang terkait yang pertama interoperability. Jadi kalau khusus di PLN Pak, kami semua pabrikan itu harus melakukan uji interoperability. Jadi semua kita uji. Contoh misalnya kita dari Schneider harus bisa dibaca datanya itu ke sistem SCADA-nya atau SAS-nya merek Siemens atau merek ABB atau merek lainnya gitu ya. Jadi begitu juga sebaliknya, device yang mereknya misalnya GE, merek SCADA atau SAS-nya Schneider harus bisa baca. Nah, itu semua diuji, Pak. Nah, ketika sudah lulus diuji, artinya itu sudah bisa kita pasarkan. Nah, itu yang untuk menjamin bahwa interoperability ini bukan hanya secara di atas kertas, namun memang secara teknis produknya itu sudah memenuhi aspek interoperability gitu ya. Jadi secara konfigurasi pastinya apa ketika ada kendala itu pasti ada Pak. Biasanya yang salah satu yang jadi concern juga memang betul ada di sisi konfigurasi. Biasanya juga di sisi orang yang mengkonfigurasi atau engineer-nya sendiri Pak. Jadi ada beberapa engineer yang mungkin belum terlalu paham IC 61850 gitu ya. Biasanya mungkin komunikasi di setting komunikasi di Modbus di protokol lain ketika dia konfigurasi IC 61850. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang berbeda gitu ya. Jadi itu juga menjadi concern bukan hanya memang secara device-nya namun juga secara engineer. Makanya salah satu tadi ada pertanyaan kenapa ada adopsi dari IC 61850 ini agak lambat gitu ya. Karena memang selain juga secara device gitu ya, secara orang, secara personil baik itu engineer, operator itu harus ada knowledge dulu Pak terkait 61850 ini secara general yang tadi saya sampaikan seperti apa, nanti secara detail aplikasi seperti apa gitu. Nah, itu yang harus harus menjadi concern. Gitu ya. Jadi kalau di sisi PLN spesifik untuk PLN untungnya adalah kita punya di PLN sendiri ada PLN PLN Puslitbang gitu ya, pusat penelitian dan pengembangan. Dia melakukan uji interoperability untuk semua pabrikan Pak. Jadi semua peralatan yang disuplai ke PLN itu harus lulus itu dulu, baru kita bisa jual ke PLN. Kalau nggak lulus nggak bisa dijual Pak. Itu syaratnya. Jadi termasuk juga kita ada gunakan juga sertifikasi dari global certification seperti KEMA, DNV, ada TUV gitu ya. Nah, ini juga peralatan kita juga harus lulus secara interoperability-nya di sana, gitu Pak. Ya, Kemudian maaf, ini pertanyaan kalau kedua, ya misalnya silakan. nanti Ya, ada perluasan ya, ya. misalnya menggunakan vendor lain, kuncinya bisa diberikan ya, konfigurasinya. Konfigurasi mungkin yang Bapak maksud ini ya database atau setting Iya, existing ya Pak ya. Nah, karena itu kan nanti khusus itu ya, masing-masing hmm, vendor kan beda itu. ya betul Pak. Secara konfigurasi existing biasanya kalau seperti itu teknisnya lebih ke arah komersialnya Pak ya. Nah itu yang jadi Secara masalah kan itu. minta bayaran. Ya Ya, betul Pak. nah Schneider minta bayar nggak? Nah, itu memang hampir rata-rata semua vendor seperti itu, Pak, kalau kalau terkait konfigurasi. Tapi intinya adalah itu akan memungkinkan tetap komunikasi ke brand lain, Pak, gitu ya. Kalau Oh iya, kalau iya. sudah punya existing-nya misalnya Schneider,
ke depannya mau misalnya brand lain gitu ya, sebenarnya secara teknis mungkin Pak, cuma apakah mau ada file konfigurasi existing-nya dikasih atau enggak, nah itu biasanya ada juga kontrak ya antara antara Oh, ada PLN perjanjian misalnya dengan sendiri ya. vendor. Ya betul Pak, itu ada kontrak Oh iya dah, tersendiri Pak, iya. Terima kasih. biasanya seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan kedua terkait komunikasi antara remote station ya, itu memang juga sudah didefinisikan di IC 61850 Pak. Contoh juga bisa antar substation. Sekarang sudah bisa antar substation. Jadi misalnya untuk dari gardu A ke gardu B gitu ya, itu udah bisa juga menggunakan IC 61850. Contoh untuk aplikasi misalnya proteksi line diferensial. Nah, itu bisa digunakan berdasarkan IC 61850. Jadi bisa antar antar substation, bisa juga dari substation ke remote SCADA gitu ya. Itu sudah didefinisikan di 61850 juga. Namun cabangnya banyak Pak. Tadi saya sampaikan 61850 ini terus berkembang, termasuk juga integrasi ke renewable energy gitu ya di edisi 2.1. Mungkin juga dalam waktu dekat ada lagi edisi 2.2 dan selanjutnya gitu Pak Martin. Jadi nggak dibatasi lagi di gateway ya. Jadi bisa langsung digunakan keluar ya. Bisa Pak, bisa. Kedepannya akan terus berkembang 61850 ini. Jadi nggak hanya sekarang kan 61850 dari ID proteksi atau kontrol ke gateway, gateway ke atasnya kan misalnya 104 gitu ya, Iya, 60 lain-lain. atau DNP3. Nah, itu sebenarnya memungkinkan. Namun juga di sisi SCADA-nya nih kontrol sistemnya sudah support atau belum 61850-nya Pak di sistem SCADA control center-nya. Nah, kalau di beberapa industri di petrochemical, di oil and gas sebenarnya semuanya sudah 61850 Pak. Jadi dari bawah tadi 61850 ke atasnya juga 61850 itu Ya Pak berarti kan Bartin. harus ganti semua ya. Tergantung Mbak, tergantung Oh, apakah sudah support di sistem SCADA-nya juga ada 61850-nya atau enggak gitu Pak. oke, oke ya, terima kasih. Baik Pak Martin, terima kasih. Terima kasih Pak Batin. Ini masih ada pertanyaan satu lagi dari Pak Rais ya nih ya. Tadi disampaikan kalau relay lama bisa pakai konverter. Apakah itu akan mensacrifice kecepatan untuk load shedding? eh Ya, memang ada plus minusnya Pak. Kalau misalnya kita ganti gitu ya dari 61850 ke protokol sebelumnya gitu. Misalnya apalagi menggunakan protokol serial ya Pak ya. Kalau serial komunikasinya akan lebih lambat gitu. Jadi kalau misalnya existingnya masih communication serial, apalagi Modbus, biasanya speednya memang speed komunikasinya masih lambat. Tapi pasti ini ya pasti mensacrifice kecepatan load sheddingnya. Kalau dari dengan load shedding dengan IC 61850 secara spesifikasi biasanya bisa sampai kalau tidak salah 30 millisecond gitu ya. Tapi kalau eh, apa ti- bukan menggunakan 61850 pasti ada tambahan converter protokol protokol conversion di sana gitu Pak. Jadi pasti ada kendalanya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Baik, mungkin saya taruh kontak saya ya Oh Pak iya, Edi itu izin silakan saya kontak izin ini Pak taruh Fikri itu ada di kalau taruh email di silakan laptop ya. mau WA di apa saya kan saya taruh juga Pak silakan. Oh ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini ya, menjelang berbuka puasa ini ya, kita agak cepat kita akhiri. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Fikri Ferdiana yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup ini apa sangat praktikal ya ini ya dari para praktisi di lapangan ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada para penanya yang sudah memberikan kontribusi sharing sore hari ini sehingga acaranya menjadi lebih produktif lagi, banyak inspirasi yang muncul di acara sharing
sore hari ini. Kita akhiri acara sore hari ini. Bagi yang menjalankan saum, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum dan menjelang berbuka puasa. Tidak lupa tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada banyak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak Edi. kasih. Ya, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Pak Fikri ya. Terima Sama Pak. kasih. Semoga Semoga sehat. di Kalimantan nih. Ya, Pak.